Saking pentingnya bulan Rajab ini, Allah sampai menurunkan satu ayat untuk menyandingkan keutamaannya dengan bulan-bulan haram yang lain, serta Nabi sampai meminta kita untuk meningkatkan ibadah, dan bukan sekedar meminta, tapi Nabi sendiri meningkatkan ibadah di bulan ini sebagai pembuka kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Apa di antara keutamaannya? Ini yang coba saya urutkan dalam sisa waktu 10 menit ke depan. Dan apa yang bisa kita raih ketika kita mengerjakan itu? Oke. Satu, Rajab adalah pembuka semua bulan kebaikan. Saya tanya sebentar. Di antara sekian bulan, 1 tahun 12 bulan itu, ada bulan yang paling baik, namanya bulan apa? Ramadan. Situ ada puasa. Setelah itu ada apa? Yang kita dapat Idul Fitri di situ? Syawal, bahkan ada puasa. Apalagi? Dzulhijjah, ya, ada Idul Adha di situ, Dzulhijjah. Kalau kita lihat hadisnya, bulan ke-11 pun Dzulqa'dah, bulan bagus, disebut bulan haram, Dzulqa'dah. Sebelum Ramadan, itu bulan yang sangat digemari oleh Nabi, sampai Nabi banyak puasa di bulan itu, yaitu Sya'ban. 1, 2, 3, 4, 5. Ada dari 12 bulan, ada 5 bulan yang sangat istimewa, sifatnya berurutan. Sya'ban 8, 9 Ramadan, 10 Syawal, Dzulqa'dah yang ke-11, Dzulhijjah yang ke-12. Pembukanya, pintunya Rajab. Nggak mungkin bisa ke Sya'ban kecuali masuk Rajab dulu. Nggak mungkin dapat Ramadan kecuali Rajab dulu. Karena itulah Nabi bahkan pernah mengatakan dalam beberapa kesempatan, diteruskan sampai kepada kita, hati-hati, amalan-amalan ini. Bahkan ada ulama yang mengatakan, kalaupun kita nggak dapat Ramadan, minimal Rajabnya dapat. Karena itu pintunya. Dan kita nggak tahu. Tadi saya mau ke sini, Pak, di jalan itu, saya dengar informasi, ada orang yang sudah pesan tiket dan paket lengkap untuk umroh di bulan Ramadan. Ya, jadi jauh-jauh hari pesan karena tahu akan padat situasinya. Dan tahu apa yang terjadi? Ternyata harap-harap ingin ke Ramadan, masuk bulan Rajab, wafat semua orang itu. Semuanya. Bisa sangat menarik ini. Baru tadi saya di jalan, ya, dapat informasi, ada seorang syekh dari Timur Tengah, dia ceramah, ada sekelompok orang berharap-harap dapat kemudian berangkat di Ramadan, tiba-tiba wafat dia di bulan Rajab. Sampai ulama ini mengatakan, kalau tak dapat Ramadannya, karena kita nggak tahu kapan pulang, minimal Rajabnya. Maka apa yang kita lakukan di bulan Rajab ini seperti Nabi pernah contohkan kepada kita. Maka mulai dengan kalimat yang pertama, turun Quran surah 9 ayat ke-36. Saking pentingnya bulan ini, ada ulama mengatakan karena bulannya penting dan istimewa, maka setiap muslim mesti mengetahui keistimewaannya. Saya khawatir begitu bulan ini berhenti, kita kehilangan keistimewaannya. Maka keutamaan yang pertama ada di Quran surah ke-9 ayat ke-36. Saya agak cepat. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah, jumlah bilangan bulan setahun ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak diciptakan langit dan bumi aku telah tetapkan setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang spesial, disebut bulan hurum. Ingat teman-teman, ada haram, ada muharram, ada al-muharram, ada muhrim, ada mahram, ada hurum. Itu beda. Haram, hukum, larangan mengerjakan sesuatu. Apa hukumnya mabuk? Haram. Ingat, apa hukumnya mencuri? Haram. Hukumnya korupsi? Haram. Karena itu orang beriman gak mungkin korupsi. Awas, hati-hati. Awas, pegawai Pertamina yang beriman gak mungkin mencuri, gak mungkin nyogok, gak mungkin korupsi. Hati-hati, haram. Perbuatannya disebut muharram. Mabuk itu muharram, hukumnya haram. Jelas? Kalau kita ingin meninggalkan yang dilarang itu, yang haram-haram, tambahkan hamzah di depannya, harakatnya menggunakan ahrama. Sifatnya disebut ihram. Karena itu kalau Anda sudah mengenakan kain ihram, ada ajaran hikmah di situ, falsafahnya. Kalau sudah pakai kain ihram, maka tinggalkan semua larangan-larangan. Gak boleh potong kuku, gak boleh merusak tanaman, gak boleh tepuk nyamuk seharga kambing. Anda tepuk, bayar damnya seharga kambing.
ihram. Itu latihan. Maksudnya pulang umroh, pulang haji sudah terbiasa meninggalkan yang haram. Jangan pulang umroh korupsinya lebih gede misalnya. Ya. Jangan kurang umroh dosanya lebih banyak. Ya, seperti masuk pom bensin, masuk Pertamina, dimulai dari 0 ya. 0, kosong lagi. Hilangkan. 1, 2, 3, kosong. Pelakunya disebut muhrim. Kalau dia punya kakak, punya adik yang tidak diperkenankan menikah di antara keduanya, maka disebut mahram namanya. Kalau Anda kumpulkan semua itu, latihan meninggalkan yang haram, terbiasa mengerjakan yang halal, menjauhi yang dilarang, maka disatukan menjadi jamak, bentuknya disebut hurum namanya. Ada 4 bulan disebut bulan hurum, 3 berurutan kata Nabi, 1 terpisah. Yang 3 itu Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12, Al-Muharram bulan pertama, yang keempat namanya Rajab. Dan kita sekarang ada di bulan ini.